Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rizka Nur Andini. Nah, kali ini kita akan bahas yang Superlab 3. Nah, di sini saya sudah membuka yang Superlab 3-nya. Teman-teman bisa buka yang di Drive ya. Ini saya dock aja biar ke samping. Nah, teman-teman, di PT Activity ini akan ada topiknya dan instruction-nya. Untuk topiknya teman-teman bisa lihat sendiri, di sini ada apa aja. Kemudian untuk instruction-nya itu ada part 1 sampai part 11. Kita mulai dulu dari yang part 1. Di part 1 ini ada yang namanya basic configuration. Jadi seperti biasa kita akan mengkonfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display dan konfigurasi enable secret pada setiap routers dan switch dengan password SID. Oke, langsung saja saya akan konfigurasikan dulu mulai dari switch 1 dulu. Enable confi. Untuk hostname-nya itu berarti switch 1 atau SW1. Lalu ketikkan enable secret-nya itu SID. Kemudian kita lakukan juga untuk di beberapa switch ini dan di routernya juga. Untuk itu akan saya percepat saja karena prosesnya sama persis seperti yang di switch 1 tadi ya teman-teman. Nah, ini sudah. Kemudian saya akan cek result dulu apakah ada yang terlewat. Nah, ini saya belum konfigurasi hostname di router 1. Saya bisa cek lagi. Maaf teman-teman, ini seharusnya hostname-nya itu RTR strip 1. Ya, kemudian kita tuliskan lagi aja yang enable secret SID-nya. Maaf teman-teman, tadi saya yang untuk hostname router itu kurang ditambahin strip. Ini akan saya tambahin semuanya dulu aja. Nah, ini untuk hostname-nya itu sudah saya perbaiki semua yang di routernya. Kemudian kita akan lanjut ke yang part 2 yaitu configure VLAN and ranking in switch 3, switch 4 dan core router 1. Maaf teman-teman, ini mungkin di instruction-nya itu ada kesalahan. Sebenarnya itu di sini untuk switch 1 dan router 2 saja. Kita akan membuat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Karena ini VLAN-nya itu 1 atau VLAN default, jadi kita tidak usah buat lagi ya teman-teman. Kemudian konfigurasikan terang dan allowed terang, konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke server. Berarti kita masuk dulu ke switch 1. Nah, di sini kita masuk aja ke interface-nya si VLAN 1 ini. Berarti interface FA0/1 sampai FA0/3. Kita bisa ketikkan di sini interface range FA0/1 sampai 3. Kemudian kita bisa tuliskan switch port mode access, switch port access VLAN 1, kemudian spanning tree port face. Lalu kita terangkan juga untuk si switch satunya, berarti switch 1 mengarah ke router 2 itu pakai interface FA0/4. Kita bisa tulis di sini. Ini kita exit dulu. Lalu kita masuk ke interface FA0/4. Switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 1. Nah, ini sudah. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 2. Ini sebelum itu kita nyalakan dulu untuk portnya, itu berarti router 2 ke switch 1 pakai interface FA0/0. Kita bisa masuk dulu interface FA0/0.
no shutdown. Kita lihat dulu. Nah, ini sudah nyala ya teman-teman. Kemudian kita akan buat subinterface-nya dari si VLAN 1. Berarti interface FA0/0.1. Lalu kita tuliskan dulu encapsulation.1q1. Kemudian kita tuliskan IP address-nya. Berarti untuk IP address-nya itu ini, yang 1.0. Namun karena di sini IP address jadinya 192.168.1.1. Subnet masknya itu 255.255.255.0. Nah, ini sudah, kita bisa exit saja. Lalu kita akan masukkan IP di masing-masing server ini. Kita mulai dari yang DNS server dulu. Ke desktop IP configuration. Untuk IP-nya itu yang DNS server 1.2 192.168.1.2. Ini akan saya copy saja. Masukkan subnet masknya. Lalu untuk default gateway-nya itu yang tadi ada di router, berarti 1.1. Lalu untuk DNS servernya itu kita pakai yang 1.2, berarti IP DNS server ini sendiri. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di web server dan email server. Untuk IP-nya menyesuaikan di sini. Lalu untuk DNS servernya itu semuanya 1.2 ya teman-teman. Nah, ini tadi sudah saya konfigurasikan semua. Sekarang kita akan melakukan konektivitasnya. Kita akan coba kirim surat dari DNS server ke email server. Ini sudah successful. Kemudian kita akan coba dari web server ke DNS server. Nah, ini juga sudah successful ya teman-teman. Berarti untuk part 2 ini kita sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 2, access point, dan router 4. Berarti ini access point, ini switch 2, dan ini router 4. Kita pertama-tama akan buat VLAN dulu, terus konfigurasi trunk dan allowed trunk, lalu konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke server. Kita konfigurasikan dulu yang di switch 2. Pertama kita akan lihat dulu VLAN-nya itu ada VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4. Kita buat dulu VLAN-nya. Nah, ini sudah, kita bisa exit saja. Lalu kita lihat dulu interface-nya. Berarti ini kita lihat dulu access point ke switch 2 itu pakai interface FA0/2. VLAN 3 itu interface FA0/3 dan FA0/4. Dan untuk yang VLAN 4 itu interface FA0/5 dan FA0/6. Kita konfigurasikan dulu yang di access point, berarti FA0/2. Ini kita masuk dulu interface FA0/2. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 2 dulu. Spanning tree port face. Ini kita bisa exit saja, lalu masuk lagi ke interface yang VLAN 3 tadi, berarti interface FA0/3 sampai 4. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 3. Spanning tree port face. Ini kita bisa exit aja. Lalu kita masuk ke yang VLAN 4, berarti interface FA0/5 sampai 6. Oh, maaf teman-teman, ini saya kurang menambahkan range. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 4, spanning tree port face. Nah, ini kita bisa exit aja, lalu kita akan terangkan si switch 2 ini. Kita lihat dulu, berarti dia mengarah ke router 4 itu menggunakan interface FA0/1. Kita bisa masuk lagi ke switch 2, interface FA0/1.
switchboard mode terang, switchboard terang allowed VLAN 2 sampai 4. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan konfigurasikan di access point. Kita lihat dulu, pergi ke config, pilih yang port 1 ini. Kemudian di sini pastikan port statusnya itu on. Untuk SSID-nya itu di sini disuruh pakai sekolahan akademi. Ini kita ganti aja. Sekolahan akademi. Kemudian untuk authentication-nya itu pakai yang WPA2 berarti ini. Kemudian untuk passwordnya itu masukkan 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan koneksikan pada seluruh smartphone. Kita buka dulu smartphone-nya. Kita pergi ke config juga, kemudian kita pergi ke wireless. Di sini juga sama. Ini kita authentication-nya ganti jadi WPA2. Oh ya, ini untuk SSID-nya juga diganti. Sama seperti tadi, yaitu sekolahan akademi. Kemudian untuk passwordnya juga sama, yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini sudah. Kita bisa close. Nah, ini nanti dia itu akan terhubung ke access point. Kita lanjut saja yang ke smartphone berikutnya. Nah, tadi kan kita sudah koneksikan pada seluruh smartphone. Sekarang kita akan konfigurasi di router 4-nya. Pertama, kita lihat dulu router 4 itu mengarah ke switch 2 menggunakan interface berarti FA1/0. Kita buka router 4-nya. Pertama, kita masuk dulu ke interface FA1/0. Kemudian kita nyalakan dulu untuk portnya, kita lihat dulu. Nah, di sini sudah nyala ya, teman-teman. Kemudian kita akan buat sub interface-nya. Kita bisa masuk ke interface FA1/0. Pertama titik 2 dulu untuk VLAN 2-nya. Kemudian kita ketikkan encapsulation.1q2-nya. Lalu kita masukkan IP address-nya. IP address-nya berarti yang ini. Masukkan juga untuk subnet mask-nya. Kemudian kita bisa exit. Lalu lakukan juga untuk VLAN 3 dan VLAN 4-nya, teman-teman. Di sini akan saya percepat saja karena caranya kurang lebih sama seperti ini. Nah, ini tadi saya sudah konfigurasikan di semua VLAN-nya. Kemudian kita akan konfigurasi DHCP server pada router 4 untuk semua VLAN. Pertama kita, untuk DNS servernya itu 192.168.1.2. Ini kita ketikkan aja IP DHCP pool VLAN 2. Kemudian kita tuliskan networknya berarti 192.168.2.0. Masukkan juga untuk subnet mask-nya. Kemudian untuk default routernya itu yang 2.1. Lalu untuk DNS-nya itu yang 1.2. Kita bisa exit, lakukan juga untuk yang VLAN 3 sampai VLAN 4-nya. Nah, ini saya sudah lakukan konfigurasi yang IP DHCP-nya. Sekarang kita akan coba cek untuk IP DHCP-nya. Pertama akan saya cek dulu di smartphone-nya atau VLAN 2-nya. Ke desktop IP configuration. Nah, ini sudah ada. Kemudian saya akan cek yang di VLAN 3, misal di PC 8. Ke desktop IP configuration, DHCP. Nah, ini juga sudah ada. Kemudian saya akan cek yang di VLAN 4, misal di PC 11.
ke desktop, IP configuration, DHCP. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman. Ya, saya akan melakukan konektivitasnya. Ini saya akan lakukan ping dari VLAN 2 ke VLAN 3. Nah, ini sudah successful. Kemudian saya akan coba ping dari VLAN 3 ke VLAN 4. Nah, ini juga sudah sukses ya teman-teman. Kita lanjut ke yang part 4, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3 dan router 4. Berarti ini switch 3 dan ini router 4. Kita akan langsung buka saja untuk si switch 3-nya. Kemudian kita akan buat VLAN-nya. Kita bisa lihat dulu di sini ada VLAN 5, VLAN 6 dan VLAN 7. Kita buat dulu VLAN-nya. Kemudian kita akan mengkonfigurasi port face-nya. Kita bisa lihat dulu untuk VLAN 5 itu interface-nya FA0/5 dan FA0/4. Kemudian untuk yang VLAN 6 itu FA0/2 dan FA0/3. Kemudian untuk yang VLAN 7 itu FA0/6 dan 7. Kita bisa langsung saja konfigurasikan. Kita urut saja. Interface range FA0/5 tadi. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 5. Kita akan konfigurasikan trunk dan alwat trunknya. Kita lihat dulu. Switch 3 terhubung ke router 4 itu menggunakan interface FA0/1. Kita bisa masuk dulu. Ini kita exit dulu. Interface FA0/1, switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 5 sampai 7. Sudah. Dan kita akan konfigurasikan juga di router 4-nya. Ke CLI ini kita login ulang aja. Pertama, kita akan lihat dulu interface yang mengarah ke switch 3 itu interface FA0/0. Kita nyalakan dulu interface FA0/0, no shutdown. Ya, kita lihat dulu apakah dia sudah menyala. Nah, ini sudah menyala ya teman-teman. Kemudian karena ini di router, kita akan membuat sub interface-nya dulu. Kita bisa ketikkan interface FA0/0.5 dulu untuk si VLAN 5-nya. Kemudian ketikkan encapsulation.1q5. Lalu kita masukkan IP address-nya. Bisa lihat saja yang di sini, sesuaikan aja. Jangan lupa untuk masukkan subnet mask-nya juga. Dan kita bisa exit saja, lalu kita konfigurasikan juga untuk yang VLAN 6 dan VLAN 7-nya. Nah, tadi saya sudah konfigurasi untuk sub interface-nya. Selanjutnya saya akan konfigurasi untuk DHCP servernya. Kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 5 dulu. Kemudian kita bisa ketikkan network-nya, berarti network itu teman-teman sesuaikan yang ada di sini. Untuk default routernya itu berarti yang 192.168.5.1. Kemudian untuk DNS servernya itu berarti yang ini 1.2. Nah, ini sudah. Kemudian lakukan juga untuk yang VLAN 6 sampai VLAN 7-nya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi yang IP DHCP exclude-nya. IP DHCP exclude. Kita lihat dulu. Lihat yang di router 4. Nah, ini kan untuk exclude address-nya dari VLAN 2 sampai 7 itu belum. Kita bisa konfigurasikan dulu. Kita tulis dulu IP-nya, berarti dari VLAN 2 sampai VLAN 7. Nah, ini sudah. Kita bisa lihat dulu untuk completion-nya itu sudah 53%.
Berarti ini sudah setengah konfigurasi ya teman-teman. Kemudian kita akan cek dulu nih untuk IP DHCP-nya. Kita akan cek dulu yang di PC 5. Ini ke IP configuration ke DHCP. Nah, ini sudah successful ya teman-teman atau sudah ada. Kita cek yang di VLAN 6. Ke desktop, ke IP configuration, ke DHCP. Nah, di sini juga sudah muncul. Kita lihat yang di VLAN 7. Ke desktop, IP configuration, ke DHCP. Nah, ini juga sudah muncul semua ya teman-teman. Kemudian kita akan melakukan konektivitasnya. Berarti saya akan coba ping dari VLAN 5 ini ke VLAN 6. Ini awal-awalnya memang biasanya akan violet atau gagal. Kita coba lagi. Nah, ini sudah successful. Sekarang saya akan coba ping dari VLAN 6 ke VLAN 7. Kita coba lagi. Nah, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Berarti untuk yang part 4 ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan bahas yang part 5 yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 4, switch 5, switch 6, dan router 3. Berarti kita lihat dulu. Ini switch 4, switch 5, switch 6, dan router 3. Oke, pertama kita akan buat VLAN dulu. Seperti biasa berarti. Kita konfigurasi dulu yang di switch 4 ini. Kita akan konfigurasikan dulu yang di switch 6. Kita bisa lihat dulu. Berarti ini tuh ada VLAN 8, VLAN 9, VLAN 10, dan VLAN 11. Kita akan buat dulu VLAN-nya. Nah, ini saya sudah buat VLAN-nya. Kita bisa exit saja. Lalu kita konfigurasikan port face pada semua interface yang terhubung. Berarti kita lihat dulu. Nah, ini kan yang VLAN 8 itu interface-nya FA0/9 dan FA0/10. Kita bisa masuk ke switch 6 dulu. Ini kita bisa masuk dulu interface range FA0/9 sampai tadi. Port mode akses, switch port akses VLAN 8, spanning tree port face. Kita bisa exit lagi. Kita lihat untuk VLAN 9 itu face-nya FA0/7 sampai 8. Kita bisa konfigurasikan lagi interface range FA0/7 sampai 8. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 9, spanning tree port face. Kita bisa exit saja. Kemudian kita lihat untuk yang VLAN 10 itu interface FA0/6 dan FA0/5. Kita bisa masuk lagi interface range FA0/5 sampai 6. Switch port mode akses, port akses VLAN 10, spanning tree port face. Kita bisa exit. Lalu kita lihat yang VLAN 11-nya. Berarti yang terhubung ke switch 6 itu kan PC 24 dan 25. Itu pakai interface FA0/3 dan 4. Kita bisa masuk lagi. Interface range FA0/3 sampai 4. Port mode akses, switch port akses VLAN 11, spanning tree port face. Ini kita bisa exit saja. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan konfigurasikan terang dan allow terangnya. Kita lihat dulu. Nah, berarti kita akan konfigurasi terangnya itu yang mengarah ke switch 4 dan switch 5. Berarti interface FA0/1 sampai 2. Interface FA0/1 sampai 2. Maaf teman-teman, ini terang ketambahan print range. Dan switch port mode terang. Switch port terang allowed VLAN. Berarti VLAN 8 sampai 11. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan konfigurasikan yang di switch 5. Oh ya, pertama-tama kita lihat dulu untuk switch 5 itu terhubung ke VLAN 11, 12, dan 13. Kita buat dulu untuk VLAN-nya. Kita lihat dulu interface-nya itu ada
Oh ya, kita konfigurasi dulu yang di VLAN 11. Ini kita lihat interface-nya itu ada FA0/7 dan FA0/8. Kita bisa tulis di sini interface range FA0/7 sampai 8, switchport mode akses, switchport akses VLAN, berarti tadi VLAN 11 dulu, spanning tree port fast. Kita exit saja. Kita konfigurasikan juga yang di VLAN 12, berarti kita lihat dulu interface yang di VLAN 12 itu interface FA0/5 dan 6. Kita bisa tulis di sini interface range FA0/5 sampai 6, switchport mode akses, port akses VLAN 12, spanning tree port fast. Kita exit, lalu kita konfigurasi yang di VLAN 13, berarti interface-nya itu FA0/3 dan FA0/4. Kita bisa masuk dulu interface range FA0/3 sampai 4, switchport mode akses, switchport akses VLAN 13, spanning tree port fast. Ini kita exit saja. Kemudian kita akan konfigurasikan terang dan allowed terangnya juga. Untuk interface-nya itu sama seperti yang di switch 6 tadi. Saya akan tulis dulu interface range FA0/1 sampai 2, switchport mode terang, switchport terang allowed VLAN, berarti tadi itu VLAN 11 sampai 13 ya teman-teman. Sudah. Selanjutnya saya akan konfigurasi yang di switch 4. Nah, pertama-tama kita akan buat VLAN-nya dulu. Kita lihat untuk VLAN-nya itu ada dari VLAN 8 sampai VLAN 13. Nah, ini sudah saya buat semua untuk VLAN-nya. Kemudian kita akan lihat dulu switch 4 ini terhubung ke switch 5 itu menggunakan interface FA0/2 dan dia terhubung ke switch 6 itu menggunakan interface FA0/3. Di sini kita bisa tulis dulu interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian kita tuliskan switchport mode terang. Lalu kita tuliskan juga switchport terang allowed VLAN 8 sampai 13. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan konfigurasikan yang di router 3. Nah, di sini kita lihat dulu yang mengarah ke switch 4 itu berarti interface FA0/0. Kita nyalakan dulu untuk portnya. Kita masuk dulu interface FA0/0, no shutdown. Ini sudah setup, kita lihat dulu. Nah, ini sudah nyala. Kemudian kita akan buat sub interface-nya dulu, berarti sub interface VLAN 8 sampai VLAN 13. Kita bisa masuk lagi. Ini tulis aja pertama titik 8 dulu untuk VLAN 8. Kemudian encapsulation.1q8. Lalu kita tuliskan IP address-nya. Berarti untuk IP address-nya itu teman-teman bisa sesuaikan saja yang ada di PT Activity ini. Dan jangan lupa untuk memasukkan subnet mask-nya juga. Maaf teman-teman, tadi saya salah. Ini harusnya IP address-nya itu 8.1. Nah, ini sudah. Kemudian kita bisa exit, lalu lakukan juga untuk VLAN 9 sampai 13-nya. Di sini akan saya percepat saja. Nah, ini saya sudah konfigurasi untuk subinterface-nya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi untuk DHCP servernya. Kita bisa tulis saja IP DHCP pool. Pertama VLAN 8 dulu. Untuk networknya itu yang ini. 192.168.8.0. Masukkan juga untuk subnet mask-nya. Kemudian untuk default routernya itu yang 8.1 atau yang di subinterface tadi. Kemudian untuk DNS-nya itu disuruh pakai 1.2.
Ini kita bisa exit saja, lalu lakukan juga untuk VLAN 9 sampai VLAN 13-nya ya teman-teman. Di sini akan saya percepat saja. Nah, ini saya sudah selesai untuk konfigurasi IP DHCP-nya. Sekarang kita akan konfigurasi untuk yang exclude address-nya juga. IP DHCP exclude. Berarti kita tulis yang ini. Kita tulis juga untuk yang dari VLAN 9 sampai VLAN 13. Nah, ini saya sudah konfigurasi juga untuk yang IP DHCP exclude-nya. Sekarang kita akan cek dulu untuk IP DHCP servernya. Kita cek dari VLAN 8 dulu. Ke desktop, ke IP configuration, ke DHCP. Nah, di sini sudah ada atau DHCP request-nya itu sudah successful ya teman-teman. Kita akan coba cek di yang VLAN 9. Ke desktop, IP configuration, yang DHCP. Nah, di sini juga sudah sukses atau sudah ada. Kita lihat yang di VLAN 10. Ke desktop, IP configuration, DHCP. Di sini juga sudah ada. Kita lihat yang di VLAN 11. Nah, di sini juga sudah ada. Kita cek juga yang tersambung ke switch 5. Ini juga sudah ada. Kemudian kita cek yang di VLAN 12. Ini juga sudah ada. Kita lihat yang di VLAN 13. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Berarti untuk IP DHCP-nya itu sudah ada di semua VLAN. Nah, sekarang saya akan lakukan konektivitasnya. Ini kita coba ping dari yang VLAN 8 ke VLAN 10. Ini sudah sukses ya teman-teman. Kemudian saya akan coba ping dari yang VLAN 13 ke VLAN 12. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Kemudian kita akan lanjut ke yang part 6 yaitu configure rapid VVST. Kita akan konfigurasi di switch 4, switch 5, dan switch 6, berarti yang ini. Lalu konfigurasi switch 4 untuk menjadi root bridge pada semua VLAN. Nah, ini kan ada 3 switch. Jadi kita akan memblokir salah satu portnya. Karena jika tidak diblokir, maka nantinya akan terjadi looping ya teman-teman. Kita buka dulu untuk si switch 4-nya. Ini kita bisa exit aja. Nah, untuk konfigurasinya sendiri itu teman-teman bisa tuliskan spanning strip tree mode rapid strip PVCT. Nah, ini sudah kita bisa exit. Lalu ini akan saya copy aja karena kita akan konfigurasi di switch 5 dan switch 6 juga. Kita bisa buka. Kita bisa copy aja, kita bisa paste aja. Nah, ini sudah. Kemudian kita lakukan juga untuk yang di switch 6. Nah, ini sudah. Kemudian kita lihat di switch 4. Kemudian kita bisa tuliskan spanning tree VLAN 1 karena VLAN satunya itu kan default ya teman. Kemudian 8. Oh ya, tadi kan ada VLAN 8 sampai 13. Ini hasilnya apa saja. Nah, ya. Nah, sekarang kita cek dengan perintah do show spanning strip tree. Nah, ini kita bisa lihat untuk VLAN 1 ada, VLAN 8 ada, kita klik spasi, VLAN 9 ada, 10 ada, kemudian 11 ada, VLAN 12 ada, VLAN 13 juga ada. Nah, ini berarti sudah ada semua ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas yang part 7 yaitu configure point-to-point addressing between routers. Kita akan konfigurasi IP address pada semua router ini. Sesuaikan IP-nya dengan yang ada di sini di display. Kemudian lakukan konektivitas. Pertama kita konfigurasi dulu yang di router 1. Pertama kita lihat dulu
di router 1 ini memiliki 2 jalur, yaitu ke router 2 dan router 3. Nah, kita konfigurasi dulu yang mengarah ke router 2 itu pakai interface SE3/0 dengan IP 10.1 dan slash atau prefixnya itu 30. Berarti untuk subnet masknya nanti terakhirnya itu .252. Kita bisa tulis saja di sini. Oh ya, maaf teman-teman, tadi saya lupa masuk dulu ke interface-nya. Maaf teman-teman, tadi saya salah dalam penulisannya. Ini saya tulis ulang aja. Ini tuh harusnya SE3/0. Kemudian kita baru tuliskan untuk IP address-nya. Oh ya, jangan lupa untuk subnet masknya itu belakangnya 252 ya teman-teman, jangan 0. Karena slash atau prefixnya itu tadi slash 30. Ini kita bisa nyalakan dulu no shutdown. Kemudian kita akan konfigurasikan juga yang mengarah ke router 3. Berarti interface SE2/0 dengan IP 10.9. Kita bisa tulis di sini. Oh ya, ini kita exit dulu. Interface SE2/0. Kemudian untuk IP address-nya itu 10.9. No shutdown. Nah, ini sudah. Berarti untuk yang router 1 itu sudah. Kemudian kita konfigurasi yang di router 2. Router 2 juga memiliki 2 jalur, yaitu yang ke router 1 dan router berapa ini? Router 4. Nah, untuk yang ke router 1 itu pakai interface SE2/0 dengan IP 10.2. Untuk yang mengarah ke router 4 itu pakai interface SE3/0 dengan IP 10.5. Kita akan konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 1. Interface SE2/0 IP address 10.10.10. Subnet masknya dimasukkan juga. No shutdown. Kemudian ini kita bisa exit, lalu kita masuk ke interface SE3/0. Masukkan juga untuk IP address-nya tadi itu 10.10.10.9. Masukkan juga untuk subnet masknya. Maaf teman-teman, ini kita bisa ketik ulang saja. 255.252. Sudah, kemudian kita ketikkan no shutdown. Ini kita exit saja. Maaf teman-teman, tadi yang di router 2 itu saya salah konfigurasi atau ada salah ketik. Harusnya yang mengarah ke router 4 itu IP-nya 10.5, bukan 10.9. Ini saya akan perbaiki dulu. Oh ya teman-teman, ini yang 10.6-nya akan saya hapus saja. Lanjut, kita akan konfigurasi yang di router 4. Berarti dia itu juga punya 2 jalur. Yang mengarah ke router 2 itu interface SE3/0 dengan IP 10.6 ini. Kemudian yang mengarah ke router 3 itu menggunakan interface SE2/0 dengan IP 10.13. Kita akan langsung saja konfigurasikan. Kita konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 2, berarti SE3/0, IP-nya itu 10.6 tadi. Interface SE3/0, IP address 10.10.10.6. Kemudian ketikkan untuk subnet masknya juga. Kita ketikkan no shutdown. Lalu kita bisa exit. Kemudian kita masuk ke yang mengarah ke router 3. Berarti interface SE2/0. Kita bisa masuk dulu interface. Ini kita ketik ulang saja. Interface SE2/0. Untuk IP address-nya itu berarti yang 10.13. No shutdown. Nah, ini sudah. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 3.
Kita lihat dulu, router 3 itu punya 2 jalur juga. Yang ke router 1 itu interface SE2/0, IP-nya itu 10.10. Yang ke router 4 itu SE3/0, IP-nya itu 10.14. Kita konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 1, berarti 10.10. Kita masuk dulu interface SE2/0, IP address 10.10.10.10, lalu masukkan juga untuk subnet masknya, no shutdown. Kita bisa exit dulu, lalu kita masuk ke interface SE3/0. Ini kita enter lagi aja, kemudian kita tuliskan ulang interface SE3/0. IP address-nya itu tadi 10.10.10.14. Kita lihat ulang aja. Ya, ini benar 10.14. Masukkan juga untuk subnet masknya. Kita ketikkan no shutdown. Nah, ini sudah semua ya teman-teman. Kemudian kita akan lakukan konektivitasnya, yaitu kita akan ping misal dari router 2 ke router 1. Ini sudah successful. Kemudian ping juga dari router 4 ke router 3. Ini hasilnya violet, kita coba lagi. Nah, ini hasilnya sudah successful ya teman-teman. Kemudian kita akan bahas part yang selanjutnya, yaitu part 8, yaitu konfigurasi OSPF di semua router. Pertama, kita akan konfigurasi OSPF di semua router menggunakan ID-nya itu 1. Berarti untuk OSPF-nya itu kita pakai 1. Kemudian kita akan lihat untuk OSPF neighborship-nya itu statusnya biar up semua di semua router. Kemudian kita akan cek table routing-nya juga. Kemudian yang terakhir kita akan ping. Pertama kita akan konfigurasi dulu yang di router 1. Kemudian di sini kita bisa ketikkan router OSPF 1. Lalu kita masukkan networknya, kita lihat dulu. Nah, untuk router 1 ini kan punya 2 jalur, yaitu yang ke router 2 dan yang ke router 3. Nah, yang mengarah ke router 2 itu kan ada IP 10.2 dan 10.1. Berarti untuk networknya itu 10.0. Kita bisa tulis dulu. Tuliskan juga untuk wildcard-nya. Berarti wildcard-nya itu yang belakangnya 3. Kemudian areanya itu 0. Kemudian kita tuliskan juga network yang mengarah ke router 3. Berarti ini 10.9 dan 10.10, berarti untuk networknya itu 10.8. Kita bisa tulis di sini 10. Teman-teman 10.8. Areanya itu tadi 0. Kemudian kita lakukan juga untuk yang di router 2. Ini tuh berarti ada 3 jalur, yaitu yang ke router 1, switch 1, dan router 4. Kita konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 1. Berarti tadi networknya itu 10.0. Ini kita bisa exit dulu. Kemudian kita tuliskan router OSPF 1. Networknya 10.10.10.0, lalu wildcard-nya, kemudian areanya itu 0. Kemudian kita konfigurasikan dulu network yang mengarah ke router 4. Berarti ini 10.5 dan 10.6, berarti untuk networknya itu 10.4. Kita bisa tulis di sini 10.4. Kemudian kita lihat yang mengarah ke switch 1 itu kan ada VLAN 1. Berarti karena VLAN satunya ini default, kita bisa tulis di sini network 192.168.1.0. Untuk wildcard-nya itu 255 karena slash-nya itu 24. Kemudian untuk areanya itu 0. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan konfigurasikan juga yang di router 4. Ini kita bisa exit aja. Kemudian kita tuliskan router OSPF 1. Lalu kita lihat dulu
kita konfigurasi dulu yang mengarah ke router 2. Berarti tadi itu networknya 10.4. Kita tuliskan dulu network 10.10.10.4. Wildcardnya juga ditulis, areanya itu 0. Kemudian yang mengarah ke router 3 itu berarti ini 10.13, ini 10.14. Berarti untuk networknya itu 10.12. Kita bisa tulis di sini 10.12. Kemudian kita konfigurasikan juga untuk VLAN-VLAN-nya. Ini ada VLAN 2 sampai VLAN 7. Kita bisa tulis di sini, ini kita enter saja. Kemudian kita tulis network 192.168.2.0. Untuk wildcardnya itu 0.0.0.255. Areanya itu 0. Kemudian kita tuliskan juga untuk yang VLAN 3 sampai VLAN 7. Nah, ini sudah. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 3. Berarti ini ada yang mengarah ke router 1 dan router 4. Kita konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 4 tadi itu. Berarti networknya 10.12. Ini kita bisa exit aja. Network 10.10.10.12. Wildcardnya dimasukkan. Areanya itu 0. Oh maaf teman-teman, ini saya lupa tuliskan yang router OSPF satunya. Nah, baru kita tuliskan networknya. Kemudian kita lihat juga yang mengarah ke router 1 itu tadi networknya itu 10.8. Kita bisa tulis di sini 10.8. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan lihat untuk VLAN-nya itu ada VLAN 8 sampai VLAN 13. Kita konfigurasikan dulu. Network 192.168.8.0. Wildcardnya 0.0.0.255. Areanya itu 0. Kemudian kita tulis juga untuk yang VLAN 9 sampai VLAN 13-nya. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan coba, kita akan cek di router 3 saja. Kita bisa tuliskan do show IP OSPF neighbor. Nah, di sini ada 10.9 dan 7.1. Kita lihat dulu. 10.9 itu berarti yang ini dan 7.1 berarti VLAN 7 ini. Kemudian kita akan lihat untuk table routingnya. Do show IP route. Ini kita bisa lihat di sini tuh ada yang 10.0 sampai 10.12. Kemudian kita bisa more saja dengan klik spasi. Ini ada VLAN 1 sampai VLAN 13-nya ya teman-teman. Berarti ini sudah ada semua. Sekarang kita akan coba ping dari yang berbeda router. Ini saya akan coba dari VLAN 2 ke VLAN 8 aja. Kita akan coba lagi. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman, berarti ini sudah berhasil. Kemudian kita akan lanjut ke yang part 9 yaitu configure DNS dan web server. Nah, kita akan buka DNS servernya dulu. Kita bisa pergi ke service, kemudian pergi ke DNS. Ini pastikan untuk DNS service-nya itu on. Kemudian di sini untuk name-nya itu www.academy.sekolahan.id. Kemudian untuk hostname-nya itu Akademi Sekolahan ID. Kemudian kita tambahkan juga untuk yang record mail-nya. Kita bisa ubah dulu, type-nya itu record. Lalu untuk name-nya itu mail academy.sekolahan.id
Kemudian untuk addressnya itu 1.4, kita bisa add. Kemudian kita buat juga untuk yang sinamenya, type-nya kita ubah jadi sinam dulu. Untuk name-nya itu kita pakai www.google.com. Kemudian untuk hostname-nya itu google.com. Kita bisa add. Kemudian kita akan konfigurasi yang biar keluar welcome to academy sekolahan ID-nya. Kita pergi ke web server, ke service. Ini pastikan untuk HTTP dan HTTPS-nya itu on ya teman-teman. Kemudian kita bisa double klik yang di index HTML yang edit. Kemudian kita tuliskan, oh ya ini kita ganti dari Cisco Packet Tracer ke Akademi Sekolahan ID. Ini akan saya copy saja. Terus yang ini kita ganti. Oh ya, ini welcome to Akademi Sekolahan ID. Nah, ini sudah. Kemudian kita bisa save. Ini kita pilih yes. Kemudian saya akan coba ping. Namun sebelum itu kita coba dulu dari DNS server ke PC8. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Kemudian kita bisa buka PC8-nya. Kita pergi ke desktop, ke command prompt. Lalu kita bisa ping. Kita bisa tuliskan ping www.academy.sekolahan.id. Nah, ini udah reply from atau udah TTL ya teman-teman. Berarti ini sudah berhasil. Kemudian saya akan coba lihat yang di web browser juga. Akan saya lihat di PC28 ini. Ke desktop, ke web browser. Nah, di sini kita bisa ketikkan academy.sekolahan.id. Kita bisa klik yang go. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Berarti ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang part 10 yaitu konfigurasi email server. Jadi nantinya akan ada dua user yaitu user 1 dan user 2. Untuk passwordnya itu yang user 1 passwordnya 123 dan yang user 2 itu ini di sini salah, seharusnya itu 456. Kemudian kita akan setup email client di PC 1 untuk user satunya, kemudian user 2 itu pakai yang PC 2. Kemudian nantinya akan saling kirim email. Kita akan langsung saja konfigurasikan di email server ini. Teman-teman bisa pergi ke service, lalu pilih yang email. Di sini pastikan semuanya on. Untuk domain name-nya itu academy.sekolahan.id. Lalu untuk usernya itu user 1. Kemudian passwordnya itu tadi 123. Ini kita bisa set dulu. Kemudian kita bisa klik yang tanda plus ini. Lalu kita buat juga untuk yang user 2. Kita bisa tulis di sini. Untuk passwordnya itu tadi 456. Kita bisa tambah. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan lihat yang di PC 1 dan PC 2. Berarti ini PC 1, ini PC 2. Kita lihat dulu yang di PC 1. Ini kita ke desktop. Kemudian kita ke email. Oh ya, teman-teman pastikan dulu untuk IP DHCP-nya itu sudah on. Nah, ini sudah ada. Kemudian tadi kita ke email dulu. Di sini untuk name-nya itu user 1. Kemudian untuk email address-nya itu user 1 at mail academy.sekolahan.id. Dan untuk incoming-nya itu ini saya copy saja. Kita bisa tulis ini. Untuk outgoing-nya juga sama. Kemudian untuk username-nya itu
user 1, passwordnya itu 123. Kemudian kita bisa save dulu. Nah, ini sudah. Kemudian kita lakukan juga untuk yang di PC 2-nya. Pastikan di IP configuration, IP DHCP-nya sudah ada. Kemudian kita bisa pergi ke email. Di sini juga sama. Untuk name-nya itu user 2. Untuk email address-nya itu kita bisa tulis seperti yang tadi, user2@mail.academy.sekolahan.id. Incoming mail servernya juga sama. Kemudian untuk outgoingnya juga sama. Username-nya itu user2. Passwordnya itu tadi 456. Kita bisa save. Nah, kemudian kita akan coba kirim email ke PC 1. Untuk mengirimnya, teman-teman bisa klik yang kompos ini. Nah, untuk toolnya itu user 1 at, ini nggak usah pakai mail, langsung academy.sekolahan.id. Kemudian subjeknya itu saya connect aja. Lalu misalkan di sini saya akan tulis halo, kita bisa klik yang send. Kemudian kita cek yang di PC 1. Kita bisa klik yang receive ini. Nah, di sini sudah ada yang tadi halo. Kemudian kita akan coba membalasnya. Ini teman-teman bisa reply aja. Kemudian di sini untuk toolnya itu user 2. Lalu di sini misalkan hai. Oh ya, ini di mailnya itu kita bisa hapus saja. Kemudian kita bisa send. Kemudian kita bisa cek yang di PC 2. Ini kita berarti klik yang receive ini. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Ini tadi hai. Berarti untuk part 10 ini sudah selesai. Nah, sekarang kita akan lanjut ke part terakhir, yaitu part 11, konfigurasi access list. Kita akan konfigurasi access list itu di router 2. Kita bisa buka dulu router 2-nya. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan access strip list 102 deny IP, berarti IP dari LAN 2-nya 192.168.2.0. Nah, berarti untuk hostnya itu kan web server dan email server. Untuk yang web server itu berarti pakai yang 192.168.1.3, dan kita tuliskan juga untuk si email servernya. Berarti email server itu pakai 1.4. Kita bisa enter saja. Kemudian kita lihat dulu router 2 itu mengarah ke switch 1 menggunakan interface FA0/0. Kita bisa tulis dulu interface FA0/0, berarti 1 karena hubungnya kan ke VLAN 1. Ini kita bisa enter. Kemudian kita bisa ketikkan IP access strip group 102. Kita bisa enter. Kemudian ini kita exit saja. Nah, tadi kan kita sudah menuliskan perintah untuk memblokirnya ya teman-teman. Sekarang kita akan tuliskan perintah untuk mengizinkannya. Berarti access strip list 102 permit IP any. Nah, jika sudah, kita akan uji. Kita bisa coba lihat di command prompt. Kita bisa tulis ping academy.sekolahan.id. Nah, ini kan bisa ya teman-teman, dari play from atau TTL. Sekarang kita coba lihat juga di web browsernya. Nah, di sini kita bisa ketikkan www.academy.sekolahan.id. Nah, di sini kan bisa ya teman-teman. Namun kita coba yang di smartphone
Ini yang VLAN 2, kita pergi ke command prompt. Nah, sekarang kita akan coba ping IP dari si web servernya. Berarti kita bisa tulis ping 192.168.1.3. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu outputnya DHO. Nah, sekarang kita akan lihat juga yang di web browser. Saya akan lihat di 1. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan www.academy.sekolahan.id. Teman-teman bisa klik yang go. Nah, maka di sini tidak ada apa-apa karena tadi kita sudah memblokirnya ya teman-teman. Kalaupun ada, maka tulisannya itu pastinya akan request timeout. Kita bisa close saja. Kemudian kita lihat di sini completion-nya itu kan masih 96%. Kita coba cek result dulu. Assessment item, kita bisa scroll ke bawah dulu. Ini semuanya sudah centang, kita cek dulu ya. Nah, ini di switch 3 itu masih ada yang hilang ya teman-teman. Kita akan coba perbaiki dulu. Kita bisa pergi ke switch 3 dulu. Ini tadi yang interface FA0/2 sampai 3 sudah saya perbaiki. Kemudian tadi itu kan yang salah interface FA0/4 dan FA0/5. Saya akan coba konfigurasi ulang. Ini saya exit dulu. Kemudian saya akan masuk ke interface FA0/4 sampai 5. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 6, training tree port fresh. Ya, kita bisa cek di resultnya lagi. Di assessment items, kita lihat yang di switch 3 tadi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah tercentang semua ya. Kemudian ini kita cek lagi. Nah, teman-teman, di DNS server ini kan masih silang ya teman-teman. Karena tadi itu kan kita konfigurasinya yang academy.sekolahan.id. Kita lihat dulu yang di PT activity. Kita bisa scroll dulu. Oh ya, tadi itu part berapa ya? Part 9. Nah, di sini tuh kan kita tadi konfigurasinya academy.sekolahan.id. Sedangkan yang di assessment items tadi itu academy.sekolahan.com. Maka keduanya itu tidak cocok. Jadinya di sini itu masih silang. Kita akan coba konfigurasi sesuai yang di assessment item ini. Untuk namanya itu academy.sekolahan.com. Kita coba ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba seperti yang di assessment item tadi. Untuk name-nya itu tadi academy.sekolahan.com. Kemudian untuk ini kita pakai yang record dulu. Addressnya itu 192.168.1.3. Kita bisa add. Kemudian kita tambahkan juga. Kita cek result dulu ke assessment items. Nah, maka di sini akan centang ya teman-teman, karena kita sesuai dengan yang di assessment item ini. Nah, kemudian kita akan coba ubah juga untuk yang mail academy sekolahan.com-nya. Nah, di sini untuk type-nya itu record, untuk name-nya itu mail.academy.sekolahan.com. Untuk address-nya itu 192.168.1.4. Kemudian kita bisa add. Nah, ini kita lihat lagi yang di check result di assessment items. Nah, ini sudah tercentang semua ya teman-teman. Kemudian kita akan scroll lagi karena tadi masih 99%. Nah, ini teman-teman, di router 1 itu ternyata saya salah konfigurasi untuk OSPF-nya. Default information-nya itu belum. Saya akan coba perbaiki dulu. Agar centang itu teman-teman bisa tambahkan ini, perintah default script information originate. Nantinya akan centang sendiri ya teman-teman. Kemudian tadi yang di switch 3 juga sudah selesai dikonfigurasi ulang. Lalu kita juga
tadi coba yang di DNS server itu menggunakan akademisekolahan.com. Nah, teman-teman, tadi saya sudah memperbaiki kesalahan-kesalahan yang menyebabkan completion-nya itu belum 100%. Oke, mungkin karena di sini completion-nya udah 100%, terus di overall feedback ini juga sudah congratulations on completing this activity. Terus di assessment items-nya juga udah selesai semua. Jadi untuk konfigurasi di Superlab 3 ini kita sudah selesai ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi Superlab 3 ini. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.